Ini kita lagi proses pemetaan bersama kru. Nah, air jumbo gitu. Oh. Mudah-mudahan berjalan lancar. Oh, ini tanaman kami guys, udah mulai berbuah. Tuh, matoa hutan. Oh, selesai kok. Ada pisang. Yang ada pokok pisang itu loh. Ah, pisang yang merah tuh. Oke guys, kali ini kita akan mewawancarai kameramen kita. Halo Bung Wisnu, kenapa profesinya bisa berubah kameramen jadi tukang tebas? Saya ini sambilan sebenarnya kawan-kawan. Oh gitu ya. Kita liput. Oke Kakang, ini berapa banyak nih? Oh, kira-kira semampu kita aja. Oh semampu ke? Oh gitu. Nah, ini ramai nih guys. Ini pala pukul nih. Gandang. Sapinya lecak orang lagi loh. Tapi Bang Lukman. Ngeri. Ini kalau dipakai nih sapinya. Itu tak tanpa melihat tuh bisi-bisi ujung jari hilang. Kalau yang berduri ini macam mana cara bantainya nih? Bisa habis gini? Habis yo. Nah, ini nama kalau kita di sini sebutnya asam payak. Habis. Akan. Oh, dikeliling ya. Kita pemburu rupiah ini guys. Wih. Seru guys. Mantap. Semangat tadi Kang. Apa ge kalau saya ambil saya? Mantap. Doa kan? Wih besar wih. Besar belalang. Oh. Wah, ini hasil hutan guys. Belalang apa nih besar Kamu kasih makan ikan lele. Hah? Ikan lele. Ini apa? Gigit nih Pak. Oh. Ih, tajam. Ini yang tajam. Ih, tajam kakinya. Ono terpal loh. Iya. Heeh. Jadi kita yang umpan nih, Mas. Rono berarti. Umpan ini. Itu kan ubi saya rendam loh. Nanti dimakan. Ini lele hutan nih. Iya. Nah, ini kita mandre lo. Semua ni berbuka baju ni, hanya berapa orang tak buka baju? 2 orang yang tak buka baju, 3 orang sama aku. Kita badan tak kekar, badan kempeng tak wani buka baju. Oke bosku, ini lama sudah kita tidak panen. Dan kali ini kita akan panen. Ini rumah walet super hemat yang kita dirikan 3 tahun yang lalu. Dan seperti inilah keadaan rumah walet saya saat kita matikan amplinya. Tuh burungnya kita biarkan dulu keluar, karena kalau kita panen ada burung di dalam, kita tidak mau mengganggu. Alhamdulillah hutan Walet TV ini sekarang sudah berdiri 7 rumah walet. Di antaranya rumah walet pribadi saya, dan ada juga rumah walet konsumen atau gimana ya, orang terdekat saya. Ada yang ingin minta dibuatkan walet, ada juga keluarga-keluarga saya yang buat di hutan Walet TV ini. Ini saya sebut hutan Walet TV. Kenapa? Karena hutan ini itu banyak dikenal melalui saya. Hutan Walet TV ini sekarang kita buka lahan
kita buka lahan untuk dimana kita di sini membuat rumah walet dan juga menanam berbagai jenis tanaman yang ditanam. Alhamdulillah ada sekitar 40 kelompok yang gabung di hutan Walet TV ini. Nanti saya ada masukkan videonya di channel Walet TV ini. Nanti teman-teman bisa lihat di situ pekerjaan kita, keseharian kita dalam mengambil lahan di hutan Walet TV ini. Alhamdulillah hutan Walet TV ini legalitasnya boleh dibilang resmi. Kita sudah melalui desa setempat. Pengambilan lahan ini bukan hanya istilah mengambil lahan saja, tapi kita kerjakan. Kita kalau bisa ini akan kita bisa buatkan desa. Mudah-mudahan terwujud terlaksana keinginan saya dan mertua saya, terutama mertua saya yang pertama mengambil lahan di hutan Walet TV ini. Kita biarkan dulu waletnya keluar semua. Sudah keluar semua baru kita masuk ke dalam. Kita panen. Waletnya udah keluar. Itu walet primitif. Udah keluar baru kita boleh masuk ke dalam. Ya, buat teman-teman yang ingin gabung buka kebun di sini boleh hubungi bapak mertua saya. Kita selalu menerima yang ingin buka lahan, yang belum punya kebun. Ayo kita berkebun di sini. Lahan sini kita emang untuk sama-sama, untuk desa. Masuk ke dalam. Inilah keadaan rumah walet saya. Sangat sangat sederhana sekali. Ini kita buka dulu. Waletnya udah pada keluar. Boleh kita buka. Aduh, keras guys. Aduh. Untuk alat panennya kita pakai pisau aja karena lebih enak. Panen perdana saya pun di sini pakai pisau, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita masuk ke dalam. Mudah-mudahan waletnya udah nggak ada di dalam lagi, udah keluar. Inilah yang nggak saya suka ini, guys. Pasti ada tikus. Tikus. Dari mana tikus ini masuk? Oh, dari sini. Ih. Dari sini tikus masuk nih, guys. Wih, parah nih. Ini mau saya cor nih rencananya. Kelemahan rumah walet di hutan ya seperti ini. Kita udah sangat berantisipasi, udah kita atasi gimana pun pasti masih ada celah untuk tikus masuk ke dalam. Ya karena populasi di sini banyak, walaupun ada yang dimangsa tikus, tapi tidak mengurangi burung yang ada. Karena penambahan dengan pengurangan lebih banyak penambahan daripada pengurangan. Ini sarangnya, tuh. Ini kita lantai dasar ya, ketinggian lantai 2 meter. Nah, ini. Tuh sarang. Banyak sarang ya di sini. Saya lama nggak pernah masuk karena walet ini bapak mertua saya yang menangani. Aktivitas saya sibuk di luar, mengambil borongan pembuatan gedung. Ada di wilayah Kampus Hulu. Tuh juga burung. Kita panen yang udah terbang ya. Banyak sarangnya. Bawahnya udah banyak. Sarang lagi. Ini juga sarang nih. Iya, alhamdulillah. Banyak, guys. Tuh.
Lagi itu kayak udah terbang tuh. Nanti dulu kita lihat-lihat gambar dulu ya. Kita lihat suasana. Ini sekat, kita kasih kardus aja guys, sekat gantung. Kita nggak berani sampai ke bawah karena bawahnya tanah. Sampaikan di bawah pun buruk. Wih, ini banyak nih. Oh, ini pulsan juga nih, pulsan baru nih. Ish. Ini sampai ke depan nih guys. Nih, sampai ini lagi nih. Ini lagi ada anakan tuh. Ini musim bulu ya, banyak yang bulu nih. Itu lagi. Masya Allah. Walet yang seperti ini bisa banyak kayak gini guys. Ini kita buatnya kalau nggak salah sih, saya menghabiskan modal kisaran 27 juta. Cuma nggak terhitung, tukangnya nggak kita hitung karena kita buatnya ini buat sendiri. Gesek kayunya pun kita modal minyak. Kita modal minyak ya. Kita naik lantai 2. Ini walet saya hanya 3 lantai. Kita naik lantai 2. Ini tikus ada nih. Ini kayaknya makan racun karena kita ada siapkan racun di ruang mesin. Kita harus pakai racun terus nih guys. Nggak boleh pakai racun, bahaya. Sebelum tikusnya memangsa walet, kita harus bantai dulu itunya. Ini lubang-lubang. Ini dindingnya kita pakai kardus ya, nggak ada lapis lain. Kardus sama itunya, sama papan. Saya ini belakangkan dulu ngelihat yang lain. Saya ngeliatkan walet saya tuh takutnya dimangsa tikus ya. Aduh, bisa nih mau dicor nih guys. Selesai buang aku kencing ini nih. Kotorannya sih kayak gedung yang udah puluhan tahun nih. Tapi gedungnya baru seumur jagung. Tuh sarangnya. Tuh kita lihat sarang ya. Oh, Insya Allah sarang bisa sebanyak ini ya. Oh, tuh. Oh. Ini bekas dipanen ya guys ya. Sekitar 10 hari yang lalu. Bapak mertua saya panen katanya. Dan ini saya mau panen lagi. Cuman posisi saya panen kayaknya nggak bisa kita rekam ya karena saya nggak ada yang pegang kamera. Jadi nggak ada yang merekam. Sarangnya luar biasa. Banyak guys. Sarang ini 200-an ada ini. Terakhir kali saya ngitung 100 lebih. Itu sekitaran 5 bulan yang lalu. Saya nggak pernah datang. Cuma saya ngeliat keadaan burung itu sarangnya saya berani jamin kalau ini tikus lagi nih. Wih, kampret tikus nih. Kalau bulu-bulu gini ini pasti tikus nih. Aku paling nggak suka sama tikus. Nggak bisa nih. Nggak bisa dianggap enteng nih tikus. Nggak boleh dibiarkan. Dikerjakan cepat nih. Selesai burung aku nih. Tuh kotorannya. Mau lihat sarang dalam satu petak tuh. Oh, ini dalam satu petak nih kayak gini sarangnya. Tuh, alhamdulillah luar biasa. Ini kayaknya udah terbang. Kan udah terbang, boleh diambil. Dalam satu kotak kayak gini sarangnya. Masya Allah. Ini saya ngambil gambar, ndak saya terlalu kuat ya mindahin kameranya karena takut pusing. Jadi mindahinnya seperti ini, pelan-pelan.
Kalau saya bolak-balik gitu takutnya pusing nontonnya. Nah ini, kita ambil gini aja, di belakangnya nggak kita ambil ya. Nih di belakang, kalau kita putar takutnya pusing. Nah, pelan-pelan aja mutarnya. Tuh kan kelihatan di belakangnya, jadi kita ngambil arah depan aja. Di sini ya, tuh orang di belakangnya ada juga, tapi kalau kita cepat-cepat mutarnya nanti pusing. Tuh, tuh seorang. Tuh seorang. Ini kayaknya udah terbang juga nih. 10 hari yang lalu udah diambil, ini udah banyak terbang. Ini bekas kena panen nih ya, bekas kosong. Mungkin tikus ini mau saya amankan dulu. Tuh, bekas dipanen. Oke, saya lanjut panen dulu ya guys ya. Udah saya panen, saya lihatkan hasilnya, hasil panen saya. Banyak ini mau diambil. Ini kisaran, kalau mau cari 2 on enak nih dalam tangan nih. Oke guys, yang pasti yang boleh dipanen itu yang ada kita tanda ini ya. Kalau udah kita tanda berarti itu anakannya udah kita bekas tanda, udah terbang. Oke, kita panen. Oke, panen kita udah selesai. Ini sarangnya. Alhamdulillah, ini 3 on ada. 3 on dapat 3 juta kita 10 hari. Tuh sarangnya bagus ini. Yang ini udah amoy. Ini sebenarnya udah bisa terbang. Banyak sih yang udah bisa terbang. Itu anaknya udah satu-satu. Tuh juga di depan banyak yang anak satu-satu itu. Cuman kita nggak berani senggol ya. Dia biarkan terbang sendiri. Sebelum dia terbang, kita nggak mau panen. Biar anaknya udah bisa terbang pun nggak kita usir. Nggak boleh. Biarkan dia terbang sendiri. Ini saya tadi rekam melihat sarang bagus ini. Tebal sarangnya guys. Ini amoy nih. Amoy putih. Peknya. Ini ada sejarah ya. Ini saya ada tulis ini. Dibuat dengan kasih sayang. Aduh. Didukung oleh keluarga. 1. Mama mertua. Saya mak kelepon. 2. Wisnu CS. Samsul Bahari. Oke, ini ada momen-momen kenangan ini guys, yang saya tulis. Oke, kita keluar, kita hidupkan dulu. Udah itu kita lanjut bongkar sarangnya. Ini mau saya atasi ini. Rencananya saya bongkar dulu papan bagian luarnya ini, terus dinding yang bagian ini kita lapisi seng, biar tikusnya nggak bisa manjat di sirip. Kalaupun dia masuk ke dalam nggak masalah, tapi dia nggak bisa manjat ke sirip. Untuk supaya waliknya aman, tangganya ini pun saya mau bongkar, akan saya pindahkan di depan aja. Kalau misalnya mau panen perut ditaruh, kalau selesai panen kita letakkan di bawah lagi, seperti itu. Kayaknya sih aman. Kita lanjut bongkar sarangnya. Kita lihat sarangnya kayak gimana bentuk sarang dari walet super hemat ini. Oke, kita udah nyampe di pondok dan waletnya masih mau masuk. Itu belum saya hidupkan karena ada mau saya betulkan dulu, ada mau saya genahkan. Ini hasil panen kita. Ini pondok kita agak berantakan, maaf, belum dibersihkan. Kita siapkan ini dulu. Ini buat teman-teman yang mau ngambil lahan di sini boleh, yang mau berkebun ataupun mau buat walet, kita tidak melarang. Siapa yang mau tidak masalah, cuman harus melalui kita atau mertua saya. Tidak boleh asal-asal masuk karena harus melalui kita yang pertama. Ngambil lahan ini bapak mertua saya yang pertama. Dia udah tanam kelapa, itu kelapanya udah berbuah semua ya. Yang bagian laut sana itu kelapanya udah berbuah semua. Di sana itu berbuah semua. Sana nanti ada saya ambil pakai drone.
Tuh kelapa udah berbuah. Ini kelapa kecil ya, kelapa besarnya di sana udah berbuah semua. Lihat pohon pinangnya aja seperti ini. Nanti kalaupun mau masuk jangan asal-asal masuk, harus melalui kita dulu. Harus permisi dengan yang tua. Kita mengizinkan siapapun yang mau masuk. Yang hasil panennya lumayan untuk panen kita kali ini. Ini panen 10 harian ya. Mungkin karena banyak, kata mertua saya, banyak mau terbang katanya. Kamu panen aja. Tuh lumayan nih. Ini uangnya ada 2 jutaan lebih nih. Ini bangunan seperti itu. Kalaupun dijual ini 100 juta nih berebut orang belinya nih gedung nih. Gedung untuk wilayah hutan kita tidak jual. Ada emang gedung khusus yang untuk saya buat, untuk saya jual, ada gedung khusus. Cuma bukan di sini. Ada di wilayah lain seperti Teluk Malike masih ada 1 gedung, di Terentang masih ada 1 gedung, di Batu Ampar masih ada gedung. Karena gedung di sana emang saya buat untuk jual. Properti istilahnya seperti itu. Kalau teman-teman mau buat walet itu masih untung-untungan, bisa berhasil bisa juga gagal. Tapi kalau teman-teman langsung beli gedung yang udah berhasil, otomatis teman-teman udah pasti hasil. Tapi lihat dulu kalau mau beli gedung ya, harus pelajari dulu umur gedungnya berapa. Kita lihat bangunannya, kayunya kayu apa. Terus kita lihat juga sarangnya ada berapa. Dari situ kita bisa menghitung bahwa gedung ini layak apa tidak kita beli. Seperti itu teman-teman. Kita harus mengetahuinya dulu. Nah ini sarangnya, alhamdulillah sarangnya kalau dihitung ini berapa ya? 1, 2, 3, 4. Kita hitung dulu ya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ini 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 sarang. 36 sarang. Kalau 36 sarang 2 on lebih. Karena 1 onnya biasanya ini kalau sarang udah seperti ini kayaknya 13 sarang 1 on. Karena banyak pecah. 13 14 bisa gitulah. 1 onnya. Ini 2 on lebih. Duitnya enak ini, 2 juta enak nih. Udah bisa dapat kalau 2 juta. 2 juta dalam 10 hari. Oke lah, kita hitung 15 hari aja. 15 hari 2 juta. Berarti kalau 1 bulannya 4 juta. Jadi gedung ini per bulan bisa kasih uang ke kita senilai 4 juta per bulannya. Penghasilan rumah walet super hemat ini kalau sebulan ya bisa 4 juta. Itu kita hitung seperti ini ya, hitung rata. Kadang karena dia itu biasanya panennya itu ada panen raya, bisa juga sekali panen raya itu kita hampir nyampe 7 on. Ada pernah saya panen itu, mertua saya panen itu nyampe katanya hampir sekilo. Cuma ada panen-panen tertentunya. Tapi kalau kita ambil rata, kalau 1 kilo itu harus dibagi 4, 2 on setengah. Nah seperti itu teman-teman. Bukan kita punya sarang 100 lebih itu panennya 1 kilo sebulan, enggak. Karena kita panennya itu pasti kita cari burung yang udah terbang. Jadi kita harus bagi. Kadang panen banyak bulan ini, kadang panen selanjutnya nggak banyak. Jadi kalau kita pukul rata itu terhitung 2 on setengah. Kalau untuk 100
sarang dibagi 4 seperti itu, daun setengah. Nah itu pasti. Kalau untuk gedung ini ya boleh dibilang kalau untuk dipukul rata, karena saya ini kan 10 hari. Kalau untuk dipukul rata ini sekitar panennya itu 1 bulannya itu kemungkinan kalau dibagi rata ya, 1 bulannya itu bisa 4 on 3 on gitulah, 3 onan, karena kita panennya bukan babat ya, karena bukan babat. 3 on 4 on seperti itu kalau sarangnya 100 lebih. Tapi saya ngelihat burung, ngelihat sarang di dalam, kalau saya prediksi kayaknya 5 on 1 bulan bisa, karena saya 10 hari saja bisa dapat 2 on lebih. Ini kayaknya 1 bulannya itu bisa setengah kilo. Yang ini kalau setengah kilo bisa berarti 5 jutaan lah. Nah 5 jutaan. Kalau 4 juta sih lebih nih. 5 jutaan udah dalam tangan 1 bulan. Palet modal 20 jutaan bisa hasilnya 5 jutaan seperti itu. Untuk saat ini ya, kita nggak tahu lagi ke depannya ya, mudah-mudahan nambah ya. Mudah-mudahan nambah. Untuk kedepannya kalau prediksi nambah, dengan saya lihat waktu dalam jangka 5 bulan perubahannya seperti ini, kalaupun ini terus berjalan, kayaknya sih gedung ini kalau 1 tahun lagi enak ini panen 1 kiloan 1 bulan. Karena walet kalau udah makin banyak perkembangannya itu lebih cepat. Beda halnya kalau walet 1 itu agak lama. Kalau udah nyampe ratusan itu cepat. Sekian dulu video kita kali ini. Saya juga nanti akan saya buat video itu rumah walet primitif saya di sana. Terus masih banyak lagi gedung kita di sini akan saya buat. Kita juga ada lagi pembuatan gedung ukuran 4x12, dan saya juga mau buat lagi ukuran 5x12. Jadi 5 meter gedungnya itu 5 meter, siripnya itu kita 5 meteran. Karena kita gesek sendiri kayunya, jadi kita bisa ukur sendiri sesuka hati kita. Insya Allah tanggal berapa ya? Tanggal 25 pembuatan gedung yang ukuran 5x12 itu akan saya buat. Itu kayaknya saya akan buat pakai dinding seng, nggak lagi pakai papan, karena lokasinya itu di sana, di depan sana, karena jalannya pun udah bisa enak lah, bisa ngangkut bahan. Kalau untuk di dalam sini nggak bisa kita pakai seng, pakai semen, nggak bisa, susah aksesnya, susah. Oke, cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.